itu adalah simbol kain kafan. Karena yang akan kita tampilkan nanti bukan hanya pameran, dan itu terungkap, terlihat dari kain kafan. Siapa sih Mo yang bisa hadir atau datang ke ziarah ini? Knowing Everything Podcast hari ini. Yeay! Hari ini, kesempatan ini dan edisi ini Kepo akan berbagi informasi nih yang baru dan terhangat pastinya, dan juga pastinya bertujuan untuk supaya besti-besti dimanapun berada semakin bertumbuh dalam agama ataupun iman Katoliknya. Hari ini kita akan membahas atau men-sharingkan satu topik, yaitu tentang kain kafan Yesus. Apa sih kain kafan ya? Taunya kan kain itu ya, kain biasa kan, katun ya kan, wool dan lain-lain. Apakah itu sama dengan kain kafan yang akan kita bahas pada saat ini? Dan yang akan berbagi informasi bersama kita besti-besti, yaitu Romo Good. Yeay! Sapa dong besti-besti. Apa lu gini Romo? Hai besti-besti gitu. Besti-besti. Hai. Oke, selamat datang Romo Good di podcast kita kali ini. Selamat. Iya. Baik sekali. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bagaimana? Berkat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, Romo tadi seperti di awal saya sampaikan kepada besti-besti, kita hari ini akan mengedukasi nih. Nggak mengedukasi sih, sebenarnya men-sharingkan nih informasi tentang kain kafan Yesus. Nah, pertanyaan saya nih Romo, emang kain kafan seterkenal itukah waktu zaman Yesus ada, maupun lahir, maupun sesudah wafat? Gitu. Ya, kain kafan adalah kain yang dipakai untuk membungkus jenazah. Nah, pada zaman itu hampir semua orang Yahudi dalam tradisinya di sana, kalau ada jenazah, lalu sebelum dikuburkan, mereka harus dibungkus dengan kain kafan. Itu tradisi di sana, sesuatu hal yang biasa. Namun menjadi khusus karena apa? Karena yang dibungkus dengan kain kafan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang diimani oleh umat Kristiani sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Maka peristiwa kematian dan kebangkitannya yang menjadi dasar iman Kristiani sungguh menjadi buah bibir dan juga menjadi pembicaraan bagi banyak orang, dan akhirnya diimani bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, yang hidup di Palestina, yang mengadakan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menggandakan roti, berjalan di atas air, menyembuhkan orang mati, orang sakit, membangkitkan orang mati, yang akhirnya menjadi sangat terkenal, dikagumi banyak orang. Lah kok mati ya? Nah, kematiannya diimani sebagai satu peristiwa yang sangat besar, karena dengan peristiwa wafat dan kebangkitannya diimani bahwa peristiwa itu membawa selamat bagi semua manusia. Maka semua orang yang percaya kepada Kristus ingin mengungkap peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu seperti apa, detailnya seperti apa. Dan rupa-rupanya kain kafan Yesus yang sekarang ini disimpan di Turin, di sebuah kapel yang ditutup dengan kaca tembus anti maling? Peluru. Oh, peluru, dikira anti maling. Itu ternyata bisa menguak atau membuka tabir tentang peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Maka orang kemudian berlomba-lomba mencari tahu ada apa di balik kain kafan itu, kok bisa membuka tabir peristiwa sengsara, wafat,
dan kebangkitan Yesus yang diimani sebagai Sang Juru Selamat. Itu karena terkenal karena apa? Karena iman. Kalau nggak ada iman, orang akan membuang. Bahkan di dalam Ekaristi kan, ketika kita merayakan Ekaristi, ini meja altar, ketika seorang imam mau merayakan Ekaristi kan pertama-tama membuka taplak yang segi 4 gede itu. Itu adalah simbol kain kafan. Ya, kain kafan dibuka, lalu di atasnya kan tubuh Yesus. Inilah kain kafan diabadikan sampai detik ini dengan simbol bermacam-macam. Oke, tapi itu bukan kain kafan kan Romo yang di altar itu kan? Simbol. Oh, simbol. Oke. Baik Romo, selanjutnya nih. Kalau memang kain kafan itu sangat berpengaruh sama kita orang Katolik, kenapa sekarang kok nggak dipakai untuk mengubur juga gitu loh? Nah, orang Yahudi punya tradisi. Orang Belanda punya tradisi, orang Jawa punya tradisi. Yang dipakai oleh Yesus dengan kain kafan itu tradisi orang-orang Yahudi. Cara menguburkan mayat itu seperti itu. Maka kalau orang Katolik di Indonesia sekarang juga punya tradisi. Maka yang kita ambil itu bukan tradisinya kemudian kita ikuti semua tradisi atau kebiasaan yang ada di sana, tetapi kita mengambil intinya. Maka iman kita kepada Kristus adalah iman yang sama, tapi tradisinya berbeda. Kadang-kadang ada pertanyaan ya, kok orang Katolik katanya percaya pada Yesus, Yesus dikafani kok kita enggak? Iya. Nah, yang kita ambil itu bukan tradisinya, bukan kebiasaannya, bukan adat istiadatnya, tetapi inti dari seluruh iman kita. Apa itu intinya, Mo? Intinya dasar iman kita adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah yang membawa selamat bagi kita semua. Itu yang kita ambil. Maka kita mau selidiki dengan cara yang sangat canggih, wafat dan kebangkitan Kristus yang bisa diungkap dari kain kafan itu akan membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin dalam untuk mengimani Yesus. Kan tadi Romo bilang kan kalau di kain kafan itu ada misteri. Misteri yang Tuhan Yesus mau ungkapkan atau berbagi juga kepada kita sampai saat ini. Itu misterinya apa sih, Mo? Apakah untuk memberitahu luka-luka Yesus atau apa bentuknya Yesus tuh tingginya segini nih, jadi kan kafannya tuh segini gitu atau gimana? Iya, jadi kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah Yesus itu kalau sekilas dilihat hanya begini tuh nggak kelihatan apa-apa. Misalnya seperti kain yang ada di sini, itu kan nggak kelihatan apa gambar-gambarnya. Nggak ada Tapi putih. kalau pakai alat mikroskop dan alat-alat laser dan lain sebagainya yang canggih itu sangat terang benderang. Karena apa? Seluruh tubuh Yesus ya dari depan sampai ke belakang itu apa ya? Ngecap, bahasa Indonesia apa ngecap itu ya? Nempel itu di dalam kain itu, sehingga dengan sinar apapun juga yang canggih itu bisa kelihatan luka-luka Yesus dari atas sampai ke bawah, bagaimana Yesus disalib, bagaimana gerakan Yesus ketika mengalami sakratul maut, kakinya yang di atas kaki yang lain itu yang di kaki kiri, yang di atas kaki kanan. Dan misalnya gerakan Yesus ke kanan ke kiri ketika mau wafat itu kelihatan dari aliran darah di tangannya. Ya, tangannya kan ketika sini kan dipaku darah. Lubang sini Mo. Kalau misalnya gerakannya ke sini itu kan darahnya mengalirnya arahnya ke sini. Kalau ke sana ini. Dari situ kelihatan bagaimana Yesus bergerak ke kanan ke kiri ketika mengalami sakratul maut. Maka itu digambarkan dalam kayu-kayu palang atau salib Yesus di dalam berbagai tempat. Orang ingin menggambarkan salibnya bermacam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Karena apa? Diambil dari spotlight ya. Spotnya kapan Yesus bergerak ketika dia mengangkat tangannya, mengangkat tubuhnya ketika dia mengalami penderitaan yang berat itu. Ya, jadi dari penderitaan yang berat itu
terungkap betapa besar cinta Tuhan Yesus kepada kita semua. Sehingga itu sungguh-sungguh memperdalam iman kita. Kalau Tuhan Yesus mencintai sebegitunya, luar biasa sampai rela wafat untuk kita, maka secara iman Kristiani kita diajak untuk mencintai Yesus. Kalau Yesus sudah berkorban nyawa bagi kita dengan luka-lukanya seperti itu, masa kita mau diem aja? Iya. Ya. Diem mager di rumah. Iya, Bobo. kayak Dina di. Wah, enggak Romo, enggak salah lagi. Saya mau nanya Mo, kain kafan Yesus itu apakah sama dengan kain yang dibawa Veronica waktu ngelap muka itu? Kalau kain kafannya Yesus itu kan panjang seluruh tubuhnya, ya, dari depan dari belakang itu persis. Nah, bungkus kayak dibungkus, betul-betul dibungkus. Kalau kain kainnya Veronica kan cuma segini. Untuk wajahnya Dina aja kurang. Kurang 3 kali Mo, 3 kali. Baiklah Romo. Baik Romo, kan nanti nih di paroki kita ini akan ada kegiatan yaitu namanya ziarah kain kafan Yesus nih Mo. Ya. Nah, Romo, saya mau nanya apakah kita perlu ya bikin ziarah kain kafan ini ya? Saya kira ini bagus sekali ya. Judulnya ziarah kain kafan. Karena yang akan kita tampilkan nanti bukan hanya pameran. Kalau pameran itu sekedar melihat, sudah pulang nggak ada. Tetapi ziarah itu mengandung satu nilai dalam sekali. Nilai spiritualitas, nilai iman, nilai rohani, itu sangat ditekankan. Maka ini bagus sekali. Ziarah artinya kita semua mengikuti perjalanan sengsara Yesus atas landasan iman Kristiani, iman kita. Bukan hanya nonton. Jadi kalau kita nonton itu tidak terlibat. Maka dengan ziarah kita mau melibatkan diri dalam iman dengan Yesus yang bersengsara. Maka ketika kita berkeliling nanti melihat kain kafan dengan dari sudut macam-macam itu, kita betul-betul mengikuti dalam iman sehingga saya bisa merasakan, aduh, betapa besar pengorbanan Yesus untuk saya. Ya. Kelihat dari mana? Dari sengsara luar biasa. Dari kepala sampai kaki itu semua bisa terungkap. Lukanya berapa itu bisa dihitung satu persatu. Ya, saya lupa berapa ya, 576 atau berapa itu luka-luka Yesus dari kepala sampai kaki. Bagaimana Yesus waktu itu berjalan menuju ke Gunung Golgota, jatuh sampai 3 kali, lukanya seperti apa. Lalu waktu itu kan yang disalibkan bersama dengan Yesus ada dua penjahat. Dari kain kafan itu pun terungkap bahwa antara pesakitan yang pertama dan kedua dan ketiga itu digandeng ternyata. Jadi supaya tidak bisa lari penjahatnya. Misalnya ada beberapa perbedaan ya antara yang sering kali kita lihat salib yang di gereja, salib yang ada di rumah dengan kain kafan nanti. Misalnya saja contohnya kalau kita melihat salib yang kita punya sekarang ini, itu salib kayu palangan ke atas dan ke samping. Ternyata dalam kain kafan itu terungkap bahwa yang dibawa dari rumah Pilatus sampai ke Golgota itu hanya yang palangnya. Oh iya, yang itu. Yang tegaknya itu sudah disiapkan di Golgotanya, di puncaknya di sana. Sehingga yang dibawa itu cuman yang lurus. Di punggung sini bawa gitu, lalu kayunya yang di ujung sini kemudian diikatkan di kakinya, rantai. Pesakitan yang kedua di rantai. Begitu seterusnya kalau yang disalib itu 2 orang. Sehingga ketika Yesus jatuh itu tidak bisa begini, tidak bisa menopang dengan tangannya, tapi karena ini terikat dengan palang maka jatuh langsung tersungkur kena kepala. Dan itu terungkap, terlihat dari kain kafan. Ya, kain kafan itu tergambar, oh ini jatuhnya seperti apa Yesus. Kelihatan indah sekali, luar biasa. Wow. Maka sayang kalau tidak mengikuti. Ya.
Tuh betul tuh Besti ya. Nah lanjut Romo, sebelum kita lanjut ke ziarah nih, ada satu tadi pikiran saya nih ya dateng ya. Romo, tentang kain kafan nih, kan kain kafan itu kan dibilangnya adalah dari apa ya, dari sesuatu yang missing piece menjadi masterpiece gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan kembali gitu loh? Missing piece-nya apa sih gitu? Terus apa yang jadi masterpiece-nya? Apakah cuma luka-luka itu doang yang ingin diperlihatkan sama Tuhan? Ya sebetulnya ada hubungannya dengan iman kita ya. Kalau kita melihat sekilas saja, karena sekarang kita orang-orang Katolik itu melihat salib nggak takut ya? Enggak. Malah seneng gitu. Seneng. Kayaknya wah ada pelindung gitu kan? Tetapi kalau kita betul-betul nanti mendalami dan melihat dari kain kafan, kamu bisa nangis sendiri. Tidak pernah mengira bahwa penderitaan itu luar biasa. Maka dari situ, dari kain kafan terungkap betapa besar cinta Tuhan kepada kita semua, sehingga saat kita nanti berdoa di depan salib kita bisa membayangkan. Maka banyak orang kan berdoa kontemplasi ya atau meditasi itu melihat hanya salib saja sudah terharu sekali. Itu kira-kira jadi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ya. Tapi kelihatan yang baik ya Romo ya, bukan yang tidak baik gitu. Nah, lanjut Romo, kita balik lagi ke ziarah Mo. Nah, berarti kan kalau ziarah itu biasanya Mo, kalau kita ziarah gitu kan ke Gua Maria atau ke tempat manapun, misalnya Jalan Salib, berarti kan ada mungkin perhentian-perhentiannya nggak sih Mo kalau di kain kafan ini? Itu perhentian-perhentian itu adalah sesuatu renungan yang dibuat oleh gereja supaya bisa terfokus pada satu peristiwa-peristiwa atau 14 peristiwa. Karena angka 14 itu kan angka suci, 7 kali 2. Maka diharapkan bahwa dengan angka suci itu, ini tidak hanya angka sembarangan, tapi di situ ada peran iman, peran Tuhan Allah yang menyertai kita, mencintai kita. Maka di dalam kain kafan, unsur-unsur dari perhentian itu ada semua, tetapi tidak dibagi menjadi 14 perhentian. Pokoknya semua unsur ketika Yesus diadili ada, ketika Yesus memanggut salib ada, Yesus jatuh sampai 3 kali itu ada dalam kain kafan. Lukanya di mana saja, jatuh pertama, jatuh kedua, jatuh ketiga, itu ada semua. Lalu perhentian ketika Yesus dipaku di kayu salib, mungkin gambaran kita seringkali terlihat bahwa Yesus kalau dipaku itu di telapak tangan gini ya. Nanti kalau di kain kafan terungkap bahwa Yesus itu dipaku tidak di telapak tangan, tapi di sini. Apa di pergelangan tangan ya? Bukan dong, pergelangan tangan sini dong. Ya pergelangan ya? Iya, pergelangan deh maaf. Karena apa? Kalau di sini pasti nggak kuat menahan tubuhnya, sobek. Tapi kalau di sini ini ada tempat lubang yang bisa menahan tubuhnya. Karena masih ada tulang ya Romo. Salap, ya di sini. Nah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada perbedaan-perbedaan antara apa yang sering kita lihat dalam salib dan kain kafan. Ya, jadi kain kafan juga mengajak kita untuk sedikit berbicara secara rasional. Misalnya Yesus ditusuk dengan tombak lambungnya. Itu di iga nomor berapa? Tulang nomor berapa? Itu kelihatan. Ya. Antara tulang iga yang ke-4 dan ke-5 kalau tidak salah. Itu kelihatan dari kain kafan. Lalu darahnya mengalir kemana? Itu tergambar dalam kain kafan. Ya, semuanya yang ada di dalam kitab suci itu bisa dilihat di kain kafan dengan beberapa perbedaan yang kadang-kadang agak mencolok. Baiklah Romo. Nah lanjut Romo, apa sih yang perlu kita persiapkan Romo untuk mengikuti ziarah ini? Kan kalau kita ziarah Jalan Salib kan biasanya ya perhentian-perhentian buku, atau enggak kita mau ke Bunda Maria ya rosario gitu. Nah kalau untuk berziarah kain kafan ini apa yang perlu kita persiapkan? Ya, karena ini sebuah peziarahan ya, bukan hanya mau menonton peristiwa sengsara Yesus, maka sudah dipersiapkan oleh panitia bahwa di sana nanti ada seminar, ada diajak untuk membaca kitab suci,
Sehingga bukan hanya mau mengikuti acara pameran kain kafan, seringkali disebut pameran kain kafan gitu ya. Tetapi lebih indah sekarang ini peziarahan, sehingga di sana ada nilai-nilai rohaninya. Maka perlu kita juga mempersiapkan hati. Kalau kita bisa membaca kitab suci, ceritanya apa, itu saya kira menjadi lebih baik, nanti akan lebih berkesan dan akan lebih memperdalam apa yang sudah kita ketahui. Pasti kita mengikuti sejarah bukan dari nol ya. Kita sudah tahu kerangka bagaimana Yesus menderita sengsara, bagaimana Yesus diadili, bagaimana Yesus itu ditangkap, bagaimana Yesus dan lain-lainnya. Nah, kalau itu sudah kita persiapkan dengan baik dan diimani dengan iman yang dalam, kain kafan nanti akan menjadi pelengkap dan memperdalam iman kita. Baiklah, selanjutnya nih Mo ya, banyak pertanyaan pokoknya nih. Romo, ini kan ziarah ya kain kafan. Nah, siapa sih Mo yang bisa hadir atau datang ke ziarah ini? Apakah cuma khusus untuk umat Katolik aja? Atau bisa undang siapa gitu? Siapa saja boleh. Siapa saja. Siapa yang saja. penting adalah menerima ya Mo ya, menerima dan mau tahu nih apa sih kain kafan ini, seperti kayak kita misalnya pergi mungkin ke pameran, seperti apa sih pameran lukisan A, B, C, seperti itu ya Romo ya. Ya nanti itu kan berproses, mungkin orang tadinya yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum mengimani nanti menjadi mengimani, itu kan berproses. Jadi misalnya orang beragama apapun juga boleh, silahkan mau mengikuti ziarah kain kafan ini. Dengan kata ziarah, landasannya adalah iman, itu aja. Baiklah, tuh jadi besti-besti bisa lo ajak teman-temannya ya, baik teman kuliah, teman sekolah ya, untuk hadir di peziarahan ini ya Mo ya. Jadi kami membuka lebar ya untuk peziarahan ini. Lanjut Romo. Mo, kita balik lagi ya Mo ya. Ini pokoknya nanti kita ziarah kain kafan karena saya benar-benar penasaran Mo. Mo, kain kafan itu memang harus putih ya Mo? Harus apa? Kain kafan itu harus warna putih gitu. Lah, Gak bisa iya. diwantek gitu warna lain. Tapi nanti yang difoto dalam kain kafan yang bisa menguak itu bukan yang putih. Oh ya? Ya, iya. Misalnya kalau sekarang memang kalau motret itu nggak pakai film ya. Ya, yang sekarang, Nah, iya. Kalau Dulu kain kafan itu seperti kalau kita motret pakai film. Ya. Ada negatif, ada positifnya Iya, ya. Ini yang negatif yang bisa agak mengapa. coklat-coklat gitu. Yang hitam-hitam itu. Oh. Itu. Jadi kalau kita hanya memotret itu tidak kelihatan. Jadi nanti kita akan melihat menguak dari film negatifnya. Ya, negatifnya langsung kelihatan nanti. Ya. Semuanya kelihatan. Baiklah, selanjutnya Romo. Sebenarnya Romo ketika nanti kita melihat ya, maksudnya mungkin foto ataupun kain kafannya sendiri, replikanya ya, sebenarnya apa sih yang bisa kita bawa gitu di dalam hidup kita Mo? Tentang itulah kain kafan itu. Ya, itu hubungannya dengan batin kita, dengan iman kita. Semua peristiwa yang terjadi pada zaman dulu sekarang menjadi lebih nyata. Sungguh-sungguh lebih kelihatan dan lebih jelas apa yang ditulis di dalam kitab suci. Mungkin dalam kitab suci masih gerambiangan ya, masih garis besarnya ya. Yesus dipaku di kayu salib, Yesus dicambuk seperti apa. Tetapi dari kain kafan itu terungkap berapa orang yang mencambuk Yesus ketika Yesus didera. Kelihatan. Lalu bentuk cambuknya itu seperti apa? Kelihatan. Terungkap dari kain kafan itu. Nah, itu jadi ketika kita nanti membaca kitab suci, peristiwa Yesus yang menderita sengsara, bayangan dan penghayatan kita lebih menjadi jelas. Aduh, Yesus kok seperti itu, penderitaannya luar biasa, cintanya. Misalnya, kamu pernah mengira nggak bahwa cambuk itu kan seperti pancing itu, tau nggak? Kalau kita mancing ikan kan ujungnya kan begini. Ini ikannya kalau sudah makan kan nggak bisa lepas karena kenyantol itu. Itulah cambuknya. Sehingga ketika Yesus dicambuk itu langsung digeret gitu, sobek. Jadi
Kalau kita membaca Yesus cedera ya, perhentian apa? Misalnya peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera, kan nggak pernah punya bayangan didera seperti apa. Tetapi ketika kain kafan mengungkap siapa yang mendera, berapa orang yang mendera, lalu bentuknya, apa cambuknya itu seperti apa, itu serem sekali. Sampai kulitnya Yesus cek langsung digeret sobek semua. Lalu ketika Yesus didera, itu dalam posisi seperti apa? Itu kelihatan dari kain kafan. Ya, posisi membungkuk seperti ini, diikat di dalam sebuah tiang yang setinggi pinggang. Yesus diikat di sini, lalu dua serdadu itu di kanan dan di kiri rambut cedot gitu loh. Sehingga penderitaannya luar biasa. Gitu. Meskipun memang diminta mendera Yesus, jangan sampai Yesus mati. Ya kalau Yesus mati kan nanti nggak bisa disalib di sana. Dan penderitaan itu luar biasa. Biasanya kalau orang di sana zaman itu, kalau mendera orang tidak boleh lebih dari 40 kali. Oh, kenapa Mo? Kalau 40 mati. Oh. Jadi dikurangi 1, 39. Iya, itu. Oh my God. Pokoknya semua indah sekali deh. Kita merinding sekali kalau melihat dengan mata hati ya. Maka perlu persiapan batin. Nanti Romo Gabriel kalau salah itu ahlinya luar biasa. Oh, Romo Gabriel ada namanya? Ada. Romo Gabriel itu yang mempunyai kain kafan ini. Gitu. Beliau akan hadir? Akan datang memberikan seminarnya. Wow. Dari pagi sampai sore ya Pak ya. Itu akan memberikan penjelasan detail sekali dan dia ahli luar biasa, hebat sekali. Dia akan menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari umat. Pokoknya menarik sekali deh kain kafan. Ya. Silahkan datang ya. Pasti puas. Pasti akan menambah iman kita yang sudah dilandasi imannya dengan kisah-kisah yang ada dalam kitab suci. Baiklah Romo. Baik Romo, ini terakhir ya Romo ya, karena kalau lama-lama nanti nanti nggak penasaran nih. Gak deh, bercanda. Oke, baik terakhir Romo. Romo, boleh nggak sih Mo, kalau kita kan mungkin seperti salib, patung, apakah kita juga boleh membuat mungkin replika kain kafan sendiri gitu untuk mungkin kita bawa ke rumah, terus mungkin kita juga bisa mendoakan gitu, seperti yang bisa kita lakukan biasanya untuk devosi dan segala macam itu, Mo? Ya, boleh saja. Kan sekarang yang dibawa Romo Gabriel itu replikanya, bukan aslinya ya. Iya. Karena aslinya sudah tidak boleh diapa-apain. Tersimpan dalam sebuah kaca yang sangat rapat sekali. Lalu yang dibawa ke sini adalah replikanya, yang persis sama. Lalu diperbesar oleh Romo Gabriel supaya kelihatan. Ya, kalau kamu mau membuat replika yang kecil, nanti tanya Romo Gabriel aja ya. Oh iya, baiklah. Nanti saya tanya ya hak ciptanya nanti. Oh baiklah, seperti itu. Tapi kita tetap bisa ya, mau maksudnya ikut mendoakan gitu. Boleh, silahkan. Oke. Baiklah. Baiklah besti-besti ya, sepertinya pertanyaan tentang kain kafan ini ya lumayan cukup, bukan lumayan ya, tapi memang cukup jelas. Karena kalau mau lebih jelas lagi ya, seperti tadi besti-besti lihat di belakang ya. Oke, kita akan ada ya dalam rangkaian HUT Paroki, kita akan ada berbagai macam kegiatan dan salah satunya adalah peziaran kain kafan Tuhan atau kain kafan Yesus. Dan di sini ya bisik-bisik ya dari tadi ya itu, dan ada ini jalan-jalan kan, akan ada banyak juga kegiatan lain selain itu, yaitu ada bazar, terus pameran Romo, terus ada juga ya pokoknya banyak kali, pokoknya kalau saya ungkapkan nanti jadi nggak penasaran gitu. Jadi buat besti-besti yang penasaran rangkaian HUT Paroki kali ini ya, jangan lupa datang, dan pastinya
ikut untuk peziarahan kain kafan Tuhan ini. Karena apa tadi yang Romo bilang ya, itu merupakan apa? Iman ya Mo, ungkapan iman juga kita terhadap Tuhan. Karena di dalam situ ada misteri-misteri yang Tuhan Yesus ingin ungkapkan dan bagikan kepada besti-besti dimanapun berada. Baik Romo, kayaknya hari ini podcast kita Kepo ini ya sangat membuat kita semakin mencintai, menyayangi Tuhan Yesus, dan juga kita semakin bertumbuh dalam iman Katolik kita. Terima kasih Romo untuk kedatangannya, dan besti-besti jangan lupa ya, jangan lupa tetap di Kepo Knowing Everything Podcast, dan juga jangan lupa untuk hadir di rangkaian HUT Paroki tahun ini tanggal 16 sampai 23 Juli. Sampai jumpa besti-besti.